CPU scheduling merupakan proses penting dalam sistem operasi yang memungkinkan CPU mengalokasikan waktu eksekusi ke berbagai proses secara efisien. Tujuan utama dari CPU scheduling adalah meningkatkan kinerja sistem dengan meminimalkan waktu tunggu dan waktu penyelesaian. Ada 4 algoritma CPU scheduling, yaitu first come, first serve, sorted job first, round robin, dan priority scheduling. Yang pertama, FCFS merupakan penjadwalan CPU yang paling sederhana di mana proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangannya. Algoritma FCFS merupakan penjadwalan non-preemptif di mana proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Kelebihan algoritma ini mudah diimplementasikan, kekurangannya dapat menyebabkan conveyor effect, yaitu kondisi di mana proses dengan waktu eksekusi yang lama menghambat proses yang lebih pendek, sehingga meningkatkan waktu tunggu rata-rata. Diilustrasikan sebagai berikut, di mana orang yang pertama datang maka akan dilayani terlebih dahulu, dan seterusnya. Penjelasan algoritma FCFS. Yang pertama, di detik ke-0 P1 dengan burst time 10, detik ke-2 P2, detik 4 P3, detik 6 P4, detik 8 P5, P1 selesai. Berikutnya di detik 10 P2 dieksekusi dengan burst time 5, selesai di detik 15, P2 selesai. Berikutnya P3 di detik 15 dieksekusi dengan burst time 8, selesai di detik 23, P3 selesai. Berikutnya, P4 di detik 23 dieksekusi dengan burst time 3, selesai di detik 26, P4 selesai. Berikutnya, P5 di detik 26 dieksekusi dengan burst time 6, selesai di detik 32, P5 selesai. Adapun penghitungan WT dan TAT-nya, WT P1 0, P2 8, P3 11, P4 17, P5 18 dengan jumlah 54, AWT-nya 54/5 sama dengan 10 8 second. TAT-nya P1 sama dengan 10, P2-nya 13, P3 19, P4-nya 20, P5-nya 24 dengan AT-nya 86 bagi 5 sama dengan 17,2 second. 2. Ada SJF non-preemptive. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Adapun kelebihannya memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Kekurangannya, proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Algoritma SJF non-preemptive. Detik 0 ada P1 dengan burst time 10, detik 2 ada P2 dengan burst time 5, detik 4 ada P3 dengan burst time 8, detik 6 ada P4 dengan burst time 3, detik 8 ada P5 dengan burst time 6, detik 10 ada P2, P3, P4, P5. Di mana P4 lebih kecil burst time-nya, maka dieksekusi. Detik 13 selesai, P2 dieksekusi, detik 18 selesai, P5 dieksekusi, selesai di detik 24, lanjut P3 burst time-nya 8 dieksekusi menjadi 32. Adapun waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 11, P3 20, P4 4, P5 10 dijumlahkan 45, AWT-nya 45 dibagi 5 9 second. Dan adapun TAT-nya P1 sama dengan 0, P2 18, P3 28, P4 7, P5 16. Selanjutnya ada round robin, di mana ini merupakan penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Round robin menggunakan time quantum untuk membagi waktu eksekusi CPU. Proses dieksekusi selama time quantum lalu dipindahkan ke akhir antrian jika belum selesai. Dan di sini ada ilustrasi dari round robin di mana kita mempunyai time quantum 3. Di sini pada time ke-0 masuklah P1 dengan burst time 10, lalu sebelum ditambahkan dengan time quantum 3, di tengah-tengahnya memiliki ada yang masuk atau datang lagi, yaitu P2 dengan burst time 5, dan langsung pada time quantum ketiga
karena ini sudah P1-nya sudah selesai, langsung eksekusi antrian selanjutnya yaitu P2 dengan burst time 5 dan P1 masuk di antrian selanjutnya dengan burst time-nya berkurang menjadi 7. Setelah itu pada antara 3 dan 6 di tengah-tengahnya terdapat time keempat yang dimana datanglah P3 dengan burst time 8 dan di sini karena P2 telah selesai dieksekusi dengan burst time-nya berkurang menjadi 2. Setelah itu P3 masuk sebagai antrian dan seterusnya. Dan di sini ada P4 dengan burst time 5 karena pada time ke-6 P4 itu datang. Setelah itu di waktu ke-8 P5 masuk dengan burst time 6 dan di sini karena P1 ini selesai dieksekusi lanjut ke antrian selanjutnya yaitu P3 dan P1 ini berkurang menjadi burst time-nya menjadi 4. Setelah itu 9 ke 12 ke 15 ke 17 ke 20 23 26 29 sama seperti itu, dimana kita harus melakukan eksekusi pada antrian yang paling atas terlebih dahulu. Jika belum selesai, maka dia pindah ke paling bawah. Dan di sini antrian yang paling waktu yang paling akhir yaitu 32, di mana 4 P3 itu diproses paling akhir dengan burst time 2. Nah, untuk RT atau respon time-nya itu waktu eksekusi pertama dikurang dengan waktu datang pertama. Misalkan di sini pada P1 waktu eksekusi pertama dan datang pertama itu ada di waktu ke 0, jadi dikurangin adalah hasilnya 0. Pada P2 waktu pertama datang itu waktu pertama eksekusi itu ada di 3, lalu pertama datang itu ada di 2, jadi hasilnya 1. P3 itu waktu pertama kali dieksekusi itu ada di 9, lalu yang pertama datang itu ada di waktu keempat, begitu seterusnya. Jadi hasilnya 5, 6, 9 dan totalnya adalah 4,2 S rata-ratanya. Yang selanjutnya adalah awaiting time, di mana itu adalah waktu selesai eksekusi dikurang dengan AT dikurang BT-nya. Nah, P1 itu waktu selesai eksekusinya ada di 30, ini 30, lalu AT sama BT-nya, AT-nya dan BT-nya 0 dan 10, jadi dikurangin. P2 itu selesai di 17, ini 17, dan AT dan BT-nya itu 2 dan 5. Begitu seterusnya dengan rata-ratanya 19,8. Terus TAT itu WT dan ditambah dengan BT ditambah dengan BT 10 tambah 20, 30, 5 tambah 10, 8 tambah 20, begitu seterusnya dengan total rata-rata 26,2 S. Oke, yang selanjutnya adalah priority scheduling. Ini non-primitive adalah algoritma penjadwalan yang mengeksekusi proses berdasarkan tingkat prioritasnya. Proses dengan nilai prioritas lebih kecil akan dieksekusi lebih dulu. Dalam skenario non-primitif, jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang tiba, proses tersebut hanya akan masuk ke dalam antrian tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan. Proses yang sedang dieksekusi harus selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dipilih berdasarkan prioritas. Selanjutnya ilustrasi di PS, di mana pada waktu ke-0 P1 dengan burst time 10 dan antrian prioritas ketiga, itu dia masuk, langsung dieksekusi, dan di sini kita lihat bahwa P2 masuk dengan prioritas pertama, burst time 5, itu dia masuk, dan dia langsung dieksekusi karena prioritasnya itu lebih kecil. Jadi dia yang lebih kecil, lebih tinggi dan akan dieksekusi terlebih dahulu.
dan P1 masuk sebagai antrian dengan burst time berkurang menjadi 8. Pada waktu keempat itu P3 masuk, di sini P3 masuk dengan burst time 8 dan prioritas 4, tapi di sini tetap P2 terlebih dahulu yang diselesaikan atau dieksekusi karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga P3. Dan untuk menghitung RT dan WT-TAT, kita sama aja seperti tadi. Ini adalah waktu pertama kali eksekusi dan waktu pertama kali datang. Pertama kali eksekusi adalah di 0, 0 dikurang 0, sama dengan 0, P2 itu 2, dan di sini juga dia datang, jadi 2 dikurang 2, 0, P3 itu selesai pertama kali dieksekusi, itu ada di 18 yang warnanya kuning ini adalah proses yang sedang dieksekusi. 18 dikurang 4 ini adalah waktu pertama kali dia datang. Terus P4 itu pertama kali dia diproses dan ini datangnya pertama kali. Setelah itu P5 26 itu pertama kali dia diproses dan ini adalah pertama kali dia datang. Untuk WT-nya itu CT dikurang AT dikurang BT. Nah, jadi CT ini adalah waktu dia selesai untuk dieksekusi. Jadi P1 itu selesai dieksekusi di time ke-18 dikurang dengan AT dan BT. Nah, AT dan BT 0 dikurang 10. Dia hasilnya 8. Terus P2 itu selesai di 7. Ini selesai di 7. P3 selesai di 26. P4 selesai di 10 dan seterusnya. Untuk menghitung TAT, P1 itu 8 WT dan BT-nya ditambah WT dan BT 10, 8, 5, 0, 8, 14, 3, 1, 6, 18 ditambah. Perbandingan performa antar algoritma berdasarkan waiting time dan turnaround time. Waiting time terbaik ada di priority scheduling, kedua SCF, ketiga FCFS, dan terburuknya ada di round robin. TAT-nya terbaik ada di priority scheduling, kedua SCF, tiga FCFS, dan terakhir terburuk ada di round robin.